Surat terbuka Roy Suryo kepada Jokowi ditanggapi oleh Denny Siregar. Mau klarifikasi Panji? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sebelumnya, surat terbuka Roy Suryo untuk Presiden Jokowi pun viral di media sosial. Roy tampaknya menyoroti kenaikan kekayaan Jokowi sebanyak 8,9 miliar rupiah selama pandemi. Bahkan ia pun menyindir dengan menyarankan agar Jokowi menggelar webinar dengan tema kiat menjadi sukses dan meraup penghasilan miliaran di tengah pandemi. Menanggapi surat terbuka Roy Suryo kepada Presiden Jokowi, pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, Denny pun menanggapi surat terbuka tersebut dengan balasan yang tidak kalah tajam. Menurutnya, penambahan kekayaan Jokowi salah satunya terjadi karena naiknya nilai harga tanah. Selain itu, Jokowi juga memiliki usaha di bidang furnitur yang digelutinya sebelum ia menjabat sebagai kepala negara. Kata Denny Siregar dengan gaya bahasa seolah Jokowi lah yang membalas surat terbuka tersebut. Selamat siang, Mas Roy. Suratnya sudah saya terima dengan terbuka juga. Oh iya, kenaikan harta itu juga bisa dilihat dari naiknya nilai harga tanah. Bukan hanya uang saja. Saya juga punya perusahaan furnitur untuk ekspor sudah lama sejak sebelum jadi presiden. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mas Roy. Tak berhenti di sini, Denny lantas balik menyindir Roy Suryo dengan menanyakan soal Panji Kemenpora. Kata Denny, oh iya, gimana kabarnya Panji-Panji yang kemarin dibawa pulang? Apa sudah dikembalikan ke Kemenpora? Banyak orang salah kaprah soal harta dan uang tunai. Salah satunya ya si Roy Suryo ini, harta itu tidak melulu uang. Jangan pikir Jeff Bezos, pemilik Amazon dengan harta sekitar 3.000 triliun rupiah adalah bentuk uang semua. Salah, aset bisa berbentuk saham, emas, uang tunai, perusahaan, tanah, rumah, kendaraan pribadi, kapal pesiar, pesawat jet pribadi, dan harta-harta lainnya. Roy Suryo mikirnya terbalik. Dia itu pintar tapi sengaja nyinyir untuk menggiring opini. Sungguh menggelikan sekali. Kalau Jokowi hanya memiliki harta ribuan panci dan ember, okelah, wajar curiga kenapa nilainya bisa meningkat. Hahaha. Tukang nyinyir selalu ketahuan niatnya. Stres banget ya orang ini. Roy Suryo sekarang boleh bersenang-senang dengan cara menyerang pemerintah dengan menuduh tanpa adanya bukti. Tapi perlu diingat juga, dia itu maling kelas teri. Gak seperti mereka, kader Partai Demokrat seperti Andi Malarangeng, Nazarudin, Angelina Sondag, dan lain-lain yang korupsi hingga ratusan miliar rupiah. Yang digondol oleh Om Roy hanya seperti karpet, antena, pompa air, sepatu bot, blender, setrika, obeng, senter, hingga tangga aluminium. Dan terbukti, ia selamat dari kasus itu. Sampai sekarang, Roy masih menghirup udara bebas meskipun sudah terbukti menggondol aset Kemenpora. Ia tidak mengalami nasib naas diciduk KPK seperti yang dialami oleh Jero Wacik dan juga Sultan Batugana. Namun, meskipun bebas dari jerat KPK, tetap saja ia harus menerima konsekuensi dari kelakuan tidak terpujinya tersebut. Si Roy diledek habis-habisan oleh Denny Siregar dan netizen lainnya dengan sebutan Panji. Rakyat sudah bisa melihat kinerja Jokowi dan SBY bak langit dan bumi. Ditambah lagi kebaperan Partai Demokrat yang hanya modal lambang Mercy dan seolah paling kaya. Padahal mereka tidak ubahnya mewarisi sifat tamak orba. Semoga pemerintahan Jokowi diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi Partai Mercy beserta cecunguknya. Meski sudah tidak lagi bagian dari Partai Demokrat, Roy Suryo masih lantang menyerang Jokowi. Dari awal kasus corona, Roy Suryo tak henti-hentinya menyinggung kebijakan Jokowi. Dari Jokowi yang dianggap anti kritik, lamban dalam penanganan corona hingga memainkan isu-isu yang berujung sara. Dan yang terbaru, nyinggung kenaikan harta Presiden Jokowi. Gak ada kerjaan emang nih orang. Pendukung Jokowi di sisi lain tanpa banyak kata hanya mengingatkan Roy Suryo terkait Panji yang diembatnya. Perlahan tapi pasti sindiran Panji dan Prabowo tersebut akhirnya berhasil menghunus jantung hatinya. Roy Suryo terkapar dengan sendirinya dengan arwah panci-panci milik negara. Bukan hanya Roy Suryo, kelak Partai Besutan Pepo perlahan terhapus dari sejarah. Ini semua karena sifat provokasi dan hasutan mereka pada pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Abu Janda, Eko Kuntadi dan Denny Siregar kompak kroyok Rocky Gerung. Bonyok gak tuh si Rocky, no Rocky no dungu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. 3 bersahabat yang juga pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda, Eko Kuntadi, Denny Siregar, kompak berkomentar terkait polemik kepemilikan lahan Rocky Gerung versus Sentul City. Diketahui pengamat politik Rocky Gerung mendapatkan surat somasi dari pengembang PT Sentul City Tbk.
Pengembang tersebut menyebut bahwa tanah seluas 800 meter persegi yang dijadikan rumah oleh Roky Gerung hanya bermodalkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Pengembang pun mengancam akan membongkar rumah aktivis Roky Gerung di Blok 026, Kampung Gunung Batu, RT 02 RW 11, Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Rupanya rumah yang dihuni Roky Gerung berdiri di atas tanah tidak bersertifikat. Hal inilah yang disorot oleh Abu Janda. Di akun Instagramnya @permadiaktivis2, Jumat 10 September 2021, Abu Janda mengatakan, hobi menyebut orang dungu, rupanya dia Raja Dungu, dengan memberikan emoji tertawa sekaligus menyebut @roky.gerung_official. Cuitan Abu Janda tersebut disertai capture judul artikel berita terkait Roky Gerung beli tanah tidak bersertifikat yang membuat rumahnya akan dirobohkan. Sementara itu, Denny Siregar menyorot terkait Roky Gerung yang mendapat somasi dari PT Sentul City. Lewat akun Twitter @denny_siregar7, Rabu 8 September 2021, Denny Siregar mengatakan, "Walah Rung Gerung, ternyata." Adapun Eko Kun tadi berkomentar melalui tayangan video yang diposting di kanal YouTube Cokro TV. Video berjudul Eko Kun tadi, Roky niru Rizik menempati lahan milik orang lain, diposting pada Jumat 10 September 2021. Kata Eko Kun tadi, apa yang dilakukan Roky ini mirip seperti yang dilakukan Rizik pada lahan milik PT PN8. Ya memang soulmate-nya kan, jadi gak ada bedanya. Dan benar, Roky Gerung ini memang dungu seperti apa yang dikatakan oleh Abu Janda. Bukan Roky Gerung kalau dia tidak dungu. Manusia ini akhirnya melanjangi dirinya sendiri, mempertontonkan siapa dirinya di hadapan publik. Selama ini dia selalu bersolek dan memoles dirinya sendiri dengan hal-hal yang dianggap intelektual. Dia dipanggil profesor, padahal lulusan hanya S1. Dengan bermodalkan jubah profesor, dia bisa-bisanya mendungu-dungukan orang. Sekarang dia kena karma, kena banget. Mental banget ini, kalau kata orang-orang masa kini. Selama ini Roky Gerung menjadi sosok yang merasa pintar. Saking pintarnya dia bisa mendungu-dungukan orang, mendungu-dungukan lawan bicara yang berbeda pandangan. Padahal di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan bukan berarti satu lebih pintar dan satu lebih bodoh. Di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan itu adalah wajar dan justru asyik. Namun Roky Gerung berbeda, dia melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah kebodohan. Selama ini Roky Gerung memberikan narasi bahwa mereka yang mendukung Jokowi adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki intelektual dan dianggap dungu. Bahkan presidennya sendiri yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara mayoritas. Selain memamerkan jabatannya, dia sering memamerkan rumahnya di Bojongkoneng yang dianggap asri, keren, green, dan bagus. Tapi ternyata rumahnya seperti otaknya, bodong, gede bodong, palsu. Ternyata dia mencerminkan siapa sesungguhnya. Dia hanya memakai kosmetik untuk menutupi kesepiannya. Dia memakai hal yang begitu kelihatan indah dari luar, tapi ternyata semua dilakukan untuk menutup keburukan yang ada di dalamnya. Dia ini orang yang bodong, rumahnya bodong, ternyata dirinya juga bodong. Dibela juga sama aktivis bodong. Karma jelas banget kan? Dulu menghina Jokowi, sekarang malah menjela Jokowi. Dulu mendungu-dungukan Jokowi, sekarang malah mendekati Jokowi. Mengemis-ngemis kasihan, agar mentalitas pengemis dungu tidak ada kata yang lebih hina lagi dari saya kepada Roky Gerung selain biasa Roky lo, no Roky no dungu. Bicara tentang integritas, Roky Gerung ini tidak memiliki integritas dalam mulutnya. Kata-katanya sangat mudah berubah. Kita lihat saja skenario Roky Gerung yang akan ngeles dan bilang bahwa setiap hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Ya pastilah, wong kadrun-kadrun di luar sana aja dapat BLT dan bansos kok. Masa profesor dungu seperti Roky tidak dibantu pemerintah? Iya enggak? Jadi muka tembok Roky yang sering menghina dan merendahkan pemerintah akhirnya membutuhkan pihak pemerintah juga untuk mengurusi kasus ini. Biarkan teman-teman seperjuangan Roky membelah diri, karena apabila Roky jadi digusur, kemungkinan teman-temannya dapat menampung dirinya di rumah mereka. Bagaimana menurut Anda?